Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita Hairani Nasution. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Medan. Saya mengajar di SMA Laksamana Marta Dinata di kelas 10. Di sini, saya akan mengadakan praktek PPL untuk aksi ketiga. Untuk materi pertama, saya akan membawakan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Udah makan? Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, Tengku, silakan dipimpin doanya. Ya. Untuk selanjutnya, biar supaya lebih semangat lagi, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kepolaran suatu senyawa kovalen. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Kemudian selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan hasil presentasi percobaan senyawa kovalen polar dan non-polar. Ada yang tahu apa materi kita pada hari ini? Tentang senyawa polar dan non-polar. Iya, tentang senyawa polar dan non-polar. Oke, sebelum kita masuk ke materi senyawa polar dan non-polar, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Iya, tentang ikatan kovalen. Oke, siapa di sini yang bisa memberikan contoh ikatan kovalen dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Gas. Oke, gas apa? Misalnya? Gas Florida. Oke, benar. Ya. Nah, di sini ada contoh gambar ya senyawa kovalen. Yang pertama ada minyak goreng. Itu contoh dari kovalen. Yang kedua ada air. Ya. Oke, ini ada cerita. Silakan kalian baca persepsi dari materi hari ini. Ibu kasih waktu. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan tentang gambar di depan? Tentang apa? Dari apa? Air dan minyak. Nah, apakah air dan minyak bisa menyatu? Tidak. Mengapa tidak bisa menyatu? Karena sifat keduanya berbeda. Coba satu orang. Oke, kakak. Coba. Karena sifat molekulnya yang berbeda. Karena sifat molekulnya yang berbeda. Apakah benar? Oke, untuk membuktikan jawaban dari teman. Nah, di sini ada motivasi juga. Ya, motivasi tentang kepolaran senyawa. Ternyata ketika baju terkena minyak, jadi untuk bisa membersihkan minyak yang terkena baju, bagaimana? Harus menggunakan sabun. Nah, keduanya merupakan senyawa yang berikatan kovalen.
Dua-duanya kovalen, tapi mengapa air dan minyak tidak bisa menyatu ketika dicampurkan? Nah, ini ada video, silakan kalian simak dulu video berikut. Namun tidak dapat bercampur ya dengan air. Dari tayangan di depan, dari tayangan video di depan, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu senyawa polar dan non polar? Orang? Satu orang angkat tangannya. Oke, abang, silakan berdiri. Senyawa kovalen polar dapat terjadi pada atom-atom non-organik. Oke, lanjut, abang tadi angkat tangan ya, silakan. Senyawa kovalen polar terjadi bila simetris. Oke, benar ya. Nah, uji kepolaran suatu senyawa ya. Yang pertama itu berdasarkan perbedaan elektronegatifan. Yang geometri bentuk molekulnya. Oke, Kakak, silakan. Apa aja ciri-ciri senyawa polar? Apa saja ciri-ciri senyawa polar? Oke, ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangan satu orang. Oke, Kakak yang di ujung sana. Kakak, ya. H3 dan HCl. Oke, benar ya jawaban dari temannya. Ciri-ciri dari senyawa ketika diberi listrik statis, ya, larutannya akan bergerak. Ada yang pergerakan atau pembelokan pada larutan. Nah, itu untuk si polar. Oke? Nah, ada lagi yang lain? Oke, Kakak. Apa saja ciri-ciri senyawa non polar? Oke, silakan. Memiliki momen dipol 0 dan 2 pH3 dan CH2. Oke, benar. Dari temannya, good. Nah, jadi ciri-ciri dari senyawa non polar berarti kebalikannya, kebalikan dari senyawa polar. Apa yang pertama? Iya, kalau senyawa polar, contohnya apa? Minyak, kan tidak larut kan? Berarti kan nanti senyawa non polar. Iya, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Sudah bisa membedakan mana polar dan non polar? Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok. Ya, kita akan melakukan percobaan sederhana tentang menentukan apa saja contoh dari senyawa polar dan non polar. Oke, silakan kalian sediakan semua alat dan bahan di atas meja. Oke, sambil kalian menyediakan alat dan bahannya. Oke, silakan bagikan alat ini. Oke, perhatikan dulu. Oke, nanti sediakan satu tempat yang kosong, ya, satu aqua cup yang kosong. Kemudian kalian bolongi bagian bawahnya, tidak membelok, ya. Bisa? Oke, ibu mau kalian bagi tugas. Jadi nanti ada yang melakukan percobaan, ada yang mengerjakan LKPD, ya. Dan satu lagi ada yang mendokumentasikan. Ibu akan meriksa mulai dari bahan yang kalian bawa, ya, sampai pengerjaan LKPD, ya. Oke, silakan dikerjakan. Belum nggak? Ada.
penggaris plastik kelebihan elektron. Akhirnya penggaris plastik bersama belok. Oke? Silakan. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri aplaus. Oke, kelompok 8 sepertinya bersemangat untuk ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pada 12 kami sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan ada Lanjut. Nomor 4. Nah, untuk air, pembersih lantai, kemudian gula ternyata dibelokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan yang melakukan anak saya masuk senyawa bola dan senyawa non-polar. Senyawa bola yaitu air, pembersih lantai, dan gula. Sedangkan polar ada Nanti dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus, silakan. Jadi dengan melakukan percobaan kita jadi tahu apa saja kan larutan yang bersifat polar dan non polar, ya, dan gula. Sedangkan contoh non polar pada percobaan adalah minyak goreng. Sedangkan keelektronegatifan itu adalah 3,5. Ya. Jadi perbedaan keelektronegatifan itu berarti perbedaan keelektronegatifan adalah 1,4. Berarti elektronegatifan bagaimana? Besar kan? Tadi kan kalau keelektronegatifan besar berarti itu polar. Berarti H2O itu merupakan senyawa polar. Nah, misalnya aja K2. Nah, ini menunjukkan nilai keelektronegatifnya adalah 0. Sehingga H2 merupakan contoh dari non semua. Oke, silakan ambil kertas. Silakan kalian tulis kesimpulan dari materi hari ini. Oke, ada lagi? Yang lain? kesimpulan dari materi hari ini yaitu mengetahui perbedaan senyawa polar dan non-polar. Kesannya seru dan asik, pesannya susah membuktikan senyawa polar dan non-polar. Dari Non-polar memiliki keelektronegatifan yang kecil. Ya, ini bisa dilihat dari beberapa ciri dari kovalen polar dan non-polar. Ya, senyawa polar dia larut dalam air, senyawa non-polar tidak. Ibu akan bagikan soal evaluasi. Kemudian ada angket motivasi dan keaktifan juga. Silakan kalian isi. Ya, kita periksa ya. Nomor 1 apa? Iya, perhatikan. Silakan buat benernya berapa, salahnya berapa. Ya. Oke, yang benar ada bertiga. Oke, kita tutup dulu. Ya, besok kita lanjut lagi untuk materi perbandingan sifat fisik senyawa ion dan senyawa Oke, demikianlah diskusi kita hari ini, praktikum kita hari ini. Ya, jangan lupa besok kita lanjutkan kembali.